Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Pray and Worship Together pada hari ini. Dan dimanapun saudara berada, doa saya saudara terus dalam kasih kebaikan Tuhan. Saudara terus sehat dan apapun yang saudara kerjakan senantiasa kami percaya Tuhan hadir. Dan pada malam hari ini saya percaya bahwa di tengah situasi yang kita alami banyak keadaan yang saya dan saudara alami dan pastinya banyak kesaksian yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan kalau saudara rindu untuk menyatakan kesaksian saudara juga saudara boleh sampaikan, saudara kirim kesaksian saudara dan biar di malam hari ini juga boleh menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan acara Pray and Worship Together. Dan malam hari ini ada satu kesaksian yang saya akan bacakan dari Saudari Dewi Utari. Shalom, saya mau membagikan kesaksian yang saya alami tentang kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup saya. Dalam beberapa minggu belakangan ini, saya mengalami hal yang pernah saya alami sebelumnya, tepatnya 15 tahun yang lalu, di mana dokter memvonis saya menderita kanker payudara dan dokter menganjurkan saya untuk diangkat. Posisinya di sebelah kiri, tepat di arah jarum jam 3. Dan luar biasa, tanpa operasi, kanker hilang tanpa harus dioperasi. Dan belakangan ini, sekitar 2 minggu yang lalu, saya kembali mengalami hal serupa. Payudara saya mengalami pembengkakan dan setelah dilakukan pengecekan mamografi ternyata tumor dengan diameter 5 cm. Di posisi sebelah kanan arah jarum jam 9. Dan saya lalu diingatkan kembali tentang Injil kasih karunia Tuhan yang saya dengar melalui khotbah Pastor Ivan Tanujaya. Dan di mana fokus kepada Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Dan saya berdoa menggunakan minyak urapan dan selalu memperkatakan bahwa saya telah ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa segala penyakit sudah ditebus dan ditanggalkan di kayu salib. Hasilnya puji Tuhan, tidak ada kanker, tetapi tumor sebesar 5 cm harus dibuang karena sudah bengkak dan iritasi bintik merah. Saya hanya percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan entah bagaimana dalam waktu seminggu tumor itu hilang. Dan sampai saat ini saya selalu mengingat apa yang diajarkan melalui Pastor Ivan. Bahwa tubuhku adalah tubuh Tuhan Yesus. Yang mengalir dalam darahku adalah darah Tuhan Yesus. Sebab itu tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Dahsyat, luar biasa. Keadaan kembali normal seperti semula dan tidak ada operasi. Semuanya hilang dan benjolannya juga hilang tanpa operasi. Terpuji nama Tuhan. Dewi Utari. Dan ini satu kesaksian yang luar biasa pada malam hari ini. Dan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 104 ayat 33 dan 34 berkata, apapun yang saudara alami hari ini, tetap perkatakan firman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan kembali kami ada Tuhan dalam acara Pray and Worship Together. Kami percaya Tuhan, satu waktu yang indah kalau kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus lewat kesaksian yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Memberi bukti bahwa Tuhan itu setia. Engkau setia akan janjimu Tuhan Yesus. Dan apapun yang sedang anak-anak-Mu alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya tidak ada yang bisa menstop kebaikan Tuhan. Bahkan di tahun ini Tuhan,
di tema gereja kami Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan, bahwa pintu-pintu yang baik akan Tuhan selalu buka bagi setiap kami. Dan kami percaya sebaliknya, pintu yang tidak baik Tuhan pasti tutup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami persembahkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi sama-sama buka hatimu, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah
Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Bersuka karenamu, karenamu, Yesus. Hatiku bersuka karenamu. Oh, karena Engkau, sebab hanya karena kebaikan-Mu, Yesus, aku ada. Oh, terima kasih Yesus, haleluya. Oh, kami terus nyatakan syukur kami Tuhan.
Kami beri syukur kami Tuhan. Kami terus bawa pujian kami Tuhan. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hand. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Sambil angkat kedua tangan kita nyatakan. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Hanya karena anugerah-Mu kami terima kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Dalam kasih karunia semua bekerja untuk kebaikanku selalu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, malam hari ini saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang terjadi di sekitar kita, dalam bisnismu, dalam keluargamu,
Bahkan dalam keseharian yang saudara alami sebagai orang-orang muda, kalau saudara melihat sesuatu yang sepertinya bukan apa yang saudara harapkan, saya percaya bahwa Alkitab katakan Tuhan bekerja dalam segala hal hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Dan segala yang buruk yang terjadi, mari percaya apa yang baik yang Tuhan sudah selesaikan bagi saya dan saudara. Dan biar malam hari ini dengan imanmu bangkitkan, percaya, maka perkatakan kebaikan Tuhan, perkatakan janjinya, perkatakan semua apa yang telah Dia selesaikan, apa yang Tuhan telah janjikan baik bagi saya dan saudara, bahwa tubuhmu sehat, bisnismu diberkati, keluargamu diberkati, juga masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Biar perkataan yang baik terus terjadi sepanjang hari. Harapkan apa yang baik itu yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan adalah sumber, kita akan menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Kalau Dia menjadi yang terutama, saya percaya bahwa semua hal yang kita butuhkan semuanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari terus naikkan syukurmu malam hari ini. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. 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 Mari jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu katakan. Haleluya, haleluya. Dari dasar hatimu malam hari ini, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Katakan, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus
I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy Aft. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Mari jemaat Tuhan katakan, I love you, I love you, I love you. Yes, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam Pray and Worship. Saudara sudah menyembah Tuhan, pastikan bahwa saudara percaya bahwa saudara ada dalam hadirat Tuhan. Saudara benar-benar ada dalam lingkupan kasih Allah yang tak pernah terbatas. Apapun masalah dan persoalan yang saudara hadapi hari ini, tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah adalah Allah yang memelihara, atau kita kenal dalam bahasa Latin sebagai Providentia Dei, atau Allah yang menyelenggarakan. Artinya bahwa ketika sesuatu terjadi dalam hidup saudara, saudara harus pastikan ini dalam iman saudara bahwa Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Nah, lihat saudara bahwa di alam semesta ini, tadinya ketika diciptakan, maka segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Itulah bahasa Latinnya. Dan supaya tetap eksis, maka perlu ditopang dengan apa? Dengan kuasa Allah. Maka kalau saja Allah menarik sedetik saja kuasanya, maka eksistensi dunia ini akan kembali kepada ketiadaan. Jadi hari ini saudara jangan merasa bahwa Allah meninggalkan saudara. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau Allah meninggalkan kita bahkan sedetik saja, saya katakan tadi apa? Bahwa bahkan bukan cuma saudara, dunia dan alam semesta ini kembali kepada ketiadaan. Artinya apa? Alam semesta tidak memiliki eksistensi pada dirinya sendiri, tetapi eksistensinya bergantung kepada pemeliharaan Allah. Demikian juga saudara dan saya. Keadaan kita bukan bergantung tentang bagaimana kita kuat dan hebat. Karena Allah yang memberikan kita roh di dalam kita supaya kita bisa terus hidup dan melakukan karya-karya Allah. Alam semesta seperti apa contohnya? Alam semesta itu isinya apa sih gitu. Kalau orang bertanya, kalau kita menjawab sesuai dengan material things, maka kita akan menemukan batu muliakah yang namanya permata, logam muliakah yang kemudian dijadikan emas, kayukah yang dijadikan uang kertas, binatangkah dan evolusinya menjadi fosil yang dijadikan minyak bumi dan gas alam, air yang menjadi sumber kehidupan kodrati, atau manusia dengan kreativitas, seni, asmara, dan cintanya. Kalau kita lihat di sini, bahwa semuanya memiliki material, tetapi unsur-unsur itu bisa ada dan eksis, semuanya bergantung terhadap pemeliharaan Allah atau Providentia Dei. Kita harus percaya bahwa alam semesta tidak mempunyai eksistensi pada dirinya sendiri. Kalau kita melihat Ibrani 1 ayat 3a, di sana dikatakan begini, Ia atau Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan, lihat baik-baik, menopang segala, bukan cuma satu, bukan cuma saudara, tapi seluruh alam semesta dan isinya. Menopang segala yang ada dengan apa? Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi dengan firman Allah, Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi dengan firman Allah, Allah tetap menyelenggarakan dunia ini dengan menopangnya dengan firman-Nya. Artinya bahwa kita percaya bahwa Allah menciptakan dunia dan segala sesuatu dengan firman-Nya, supaya dunia tetap eksis, maka diperlukan firman Tuhan untuk membuat eksistensi dunia tetap ada. Artinya kalau saudara mau tetap hidup, karena sebelumnya saudara hidup karena firman Allah, maka ketika saudara ingin tetap hidup, maka firman Allah tetap yang menjadi penopang dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya saudara tetap hidup. Karena Allah yang menyelenggarakan kehidupan saudara. Kita harus percaya, apapun masalah saudaramu hari ini, percaya bahwa yang dikatakan Roma 8:28 tadi, bahwa kita tahu sekarang, bukan nanti, sekarang ketika kita mendengar firman Tuhan, kita telah mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan cuma satu dua hal, tetapi segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah atau Providentia Dei. Nah, kita lihat bahwa mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa apa benar Tuhan itu ada dan masih menolong dan melihat saya. Kita lihat bagaimana cerita Yusuf. Awalnya ceritanya sangat tidak memuaskan hati kalau Anda yang berada di dalam posisi Yusuf. Bagaimana dia yang menjadi anak kesayangan kemudian dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Saudaranya yang harusnya menjaga, jadi baris terdepan untuk menjaga Yusuf, ternyata malah mencelakai dia. Tidak sampai di situ, harus jadi pembantu atau jadi budak orang Mesir. Kemudian difitnah lagi di penjara. Betapa tragis kalau dilihat dari segi pandang manusia.
Tetapi tidak demikian dari sudut pandang rancangan Allah. Apa yang terjadi kemudian? Dari penjara, Yusuf kemudian dipromosikan menjadi Perdana Menteri, menguasai Mesir. Bahkan Yusuf disebutkan sebagai bapa bagi Firaun kalau saudara baca firman-Nya. Saudara akan menemukan di sana. Dan ketika saudara-saudara Yusuf datang dan merasa bahwa mereka telah berbuat dosa dan salah terhadap Yusuf, maka ini adalah kata-kata Yusuf. Karena Yusuf mengerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan Yusuf adalah penyelenggaraan Allah. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Yusuf sanggup melihat bahwa ada providentia Dei di sini. Ada bagaimana Allah menyelenggarakan hidup Yusuf di sini. Bagaimana Allah yang benar-benar memelihara Yusuf di sini. Dan ketika Yusuf tahu, Yusuf mengerti bahwa dia tidak harus kecewa terhadap dunia, dia tidak harus kecewa terhadap Potifar, tidak harus kecewa kepada teman-teman di penjara yang melupakannya, tidak harus kecewa kepada saudara-saudaranya, karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak kebetulan, tetapi semua atas dasar penyelenggaraan Allah. Hari ini saudara tetap kuatkan dan teguhkan imanmu, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Dan apapun masalah hari ini yang saudara hadapi, percaya bahwa Tuhan ingin menunjukkan kebesaran kemuliaannya di dalam masalahmu. Supaya saudara tidak lagi berkata bahwa masalah saudara besar, tetapi Yesus terlebih besar. Karena Tuhan rindu supaya saudara menyaksikan kebaikan kemurahan hatinya di dunia yang gelap ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti biasa, saudara apapun yang saudara miliki, crackers atau roti di rumah, saudara bisa menyediakannya untuk kita menyatu dengan tubuh dan darahnya. Kita tidak melihat pada unsurnya, tetapi kita melihat tentang esensi daripada kita mengambil bagian dalam perjamuan suci. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Allah yang menyelenggarakan hidup kami. Engkau bukan cuma hanya menciptakan kami, menebus kami dari dosa 2000 tahun yang lalu, tapi oleh kematian-Mu Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Engkau yang menjaga kehidupan kami anak-anak yang Engkau kasihi sampai kesudahan zaman. Sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang Engkau pegang dengan tangan-Mu, kedua tangan-Mu yang kuat akan terhilang. Karena Engkau memastikan kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri, dan materai yang Engkau pasang, yang Engkau taruh dan Engkau cap di dalam kehidupan kami adalah materai yang tidak akan dapat dibatalkan oleh siapapun, bahkan oleh Engkau sendiri. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik Kristus ataupun hal-hal lainnya. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengucap syukur atas kematian-Mu. Kami memproklamasikan kematian Tuhan atas setiap masalah kami. Dan kami ingin memperkatakan Injil, kabar baik, kabar kebenaran sukacitanya. Bahwa Yesus sudah mati untuk menebus kami dan membebaskan kami dari segala penyakit dan penderitaan. Angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerjaan sorga, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah mati tertikam tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran dan Engkau sesungguhnya telah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh. Dan inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami penebusan atas segala dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami, dan yang menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, artinya hari ini kami berhak menerima semua berkat, semua warisan yang menjadi haknya orang benar dan haknya orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, naikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang kita terima malam hari ini.
Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Puji Tuhan, hadirat Allah yang menghidupkan kita. Itulah eksistensi Allah, di mana kekuatan Allah lewat firman-Nya yang membuat penyelenggaraan hidup ini tetap eksis sampai Ia datang kedua kali. Ingat sekali lagi tadi saya ingatkan apa saudara? Bahwa sejak mula ketika Allah menciptakan langit dan bumi lewat firman-Nya, dan Ia menopang lewat firman-Nya. Kalau firman-Nya ditarik, maka tidak ada lagi topangan, dunia ini akan runtuh. Jadi ingat saudara bahwa untuk saudara bisa tetap hidup, saudara harus tetap ada dalam firman Tuhan. Siapa itu firman Tuhan? Yesus, firman yang menjadi daging, yang sudah mati dan bangkit bagi saudara untuk pengampunan dosa dan pembenaran kita. Dan ketika kita sudah menerima tuburan darahnya, kita percaya bahwa kita mengucap syukur telah ada di dalam bagian Allah untuk selama-lamanya. Kita doakan minyak ini agar menjadi minyak urapan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu dalam Markus 6:12-13, minyak ini adalah minyak urapan yang dioleskan pada orang sakit sembuh, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Sesuai firman-Mu, inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan imani saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah yang menyelenggarakan hidup kita. Kalau Allah yang menyelenggarakan, maka Dia seolah-olah seperti panitia yang paling sempurna. Dan kemungkinan saudara akan melihat bahwa masa iya sempurna, hidup saya tidak sempurna. Jangan pernah melihat hidupmu, tapi lihat bagaimana Allah sudah menyempurnakan hidup kita 2000 tahun yang lalu. Terima dengan iman, percaya, supaya saudara masuk di dalam kesempurnaan Allah, sehingga saudara tidak dapat melihat lagi kegagalan saudara. Yang saudara lihat adalah ketersediaan yang Allah sediakan. Apa yang dibutuhkan dunia? Tadi saya sudah contohkan material-material yang ada di dunia. Tapi semuanya itu ada, eksis, karena ada kekuatan atau firman Allah yang menjadikannya. Hari ini tetap percaya dan tetap pegang teguh dalam firman Tuhan. Firman itu yang hari ini juga menyembuhkan saudara kalau saudara sakit. Memberikan saudara harapan yang baru ketika saudara berputus asa. Dan firman itu yang menjadikan segala yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang merasa bahwa saudara hidupnya penuh hutang, tidak ada lagi jalan keluar, saudara akan disediakan Allah segala kebutuhan dan saudara akan membayar hutangmu sampai lunas. Ketika saudara berbisnis dan bisnismu terlihat anjlok ketika masalah COVID-19 membuat situasi tidak mengenakan, terutama bagi semua orang yang masuk dalam pelaku usaha. Tapi hari ini ketika saudara merupakan pengusaha dalam Tuhan, yang mengerjakan segala sesuatu sebagai untuk menyinari dunia ini. Maka ketika saudara menggunakan pekerjaan saudara sebagai mimbar untuk berkhotbah, menyampaikan kabar baik, maka pekerjaan saudara yang akan memuliakan Tuhan itu akan Tuhan pulihkan dan dunia bisa melihat dan kasih karunia Allah tercurah dari sorga lewat saudara kepada begitu banyak orang. Kita berdoa, Bapa yang baik, Engkau memelihara anak-anak-Mu. Ada providentiade atau penyertaan Allah di setiap hidup kami. Dan kami percaya bahwa penyertaan Allah kami dapati lewat firman-Nya. Firman kasih karunia. Dalam Injil yang merupakan kekuatan Allah. Yang memberikan kami keselamatan. Dan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Hari ini Tuhan kami bawa anak-anak-Mu dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa mendengar apa yang menjadi jeritan hati kami. Tuhan yang mendengar, bukan cuma hanya mendengar dan membiarkan, tapi Tuhan sebagai penyelenggara akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi setiap anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau bukan hanya mencipta dan melepaskan ciptaan bergulir begitu saja, tetapi Engkau senantiasa mengawasi dan menjaga
merawat sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyediakan segala yang baik yang anak-anak-Mu perlukan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat berputus asa diberikan kelepasan dan kekuatan baru, dan yang tidak pernah melihat pertolongan hari ini, terang Kristus ada bagi mereka. Mereka yang belum bertobat, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka buka hati dan Yesus menjadi Raja dalam setiap segi kehidupan mereka. Dan kami aminkan semuanya Tuhan. Berkati negara kami, berkati bangsa ini Tuhan, supaya lalu dari masalah pandemik ini. Dan supaya semua bisa berjalan dengan normal lagi, yaitu normal yang dari Tuhan. Bukan new normal dari segi manusia, tetapi normal yang dari Tuhan. Apa itu? Penyelenggaraan Allah yang senantiasa berlaku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kehendak-Mu yang baik, dan kami berterima kasih bahwa hari ini ketika kami sudah menerima bagian yang sempurna dari Allah, kami percaya kami sudah disembuhkan dan dijadikan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sudah berdoa percaya bahwa doa kita sebagai orang benar didengar Tuhan dari sorga, karena kita sudah dibenarkan oleh tubuh dan darahnya. Dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap menyelenggarakan yang baik untuk menyediakan segala sesuatu bagi kita yang dikasihinya. Jangan pernah putus asa dan ragu bahwa Tuhan senantiasa ada dan menjadi pembela kita. Kami rindu untuk mendengar dari saudara. Silakan saudara email atau WA kami untuk menyampaikan kabar kesaksian baik, untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lainnya, supaya semuanya bisa terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray and Worship di pekan yang akan datang. Salam kasih Kristus dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.